Kembali lagi, saya Nicholas Krismadi Fernandes untuk pertemuan ke-6 tentang teori graf, yaitu konsep dasar dan representasi untuk mata kuliah matematika diskrit. Jadi kali ini kita akan membahas tentang 3 hal, yaitu pertama definisi dan jenis graf atau representasi graf. Yang kedua derajat simpul, jalur, sirkuit, dan komponen terhubung. Yang ketiga studi kasus, jaringan komputer dan sosial media. Langsung saja ke yang pertama. Graf. Graf adalah struktur matematis yang digunakan untuk merepresentasikan hubungan antara objek-objek. Dalam konteks graf, objek-objek tersebut disebut sebagai simpul atau vertex, dan hubungan antara objek-objek tersebut disebut sebagai sisi atau edge. Graf dapat digunakan untuk memodelkan berbagai fenomena dalam berbagai bidang, seperti ilmu komputer, jaringan sosial, transportasi, dan lain sebagainya. Graf G didefinisikan sebagai pasangan himpunan V dan E. Dalam hal ini, V adalah himpunan tidak kosong dari simpul-simpul V1, V2, V3, dan seterusnya. I adalah himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simpul atau dapat ditulis dengan notasi G, itu sama dengan V, E. Simpul pada graf dapat dinomori dengan huruf seperti V, W, X, Y, dan Z, atau dengan bilangan asli 1, 2, 3, atau 4, 5, dan seterusnya, atau gabungan keduanya. Sedangkan sisi-sisi yang menghubungkan simpul VI dan VJ dinyatakan dengan pasangan VI, VJ, atau dengan lambang E1, E2, dan sebagainya. Dengan kata lain, jika E adalah sisi yang menghubungkan simpul VI dan VJ, maka I dapat ditulis sebagai I sama dengan VI dan VJ. Jadi misalnya, di sini kita punya graf G1 dan G2. Di situ ada titik-titiknya atau vertex-vertexnya, lalu ada garis yang menghubungkan antara dua titik atau lebih. Nah, titik-titik itu adalah himpunan-himpunan tidak kosong dari simpul-simpulnya, adalah V1, V2, V3. Jadi itu vertex-vertexnya, nomor-nomor vertex. Nah, untuk penggabungannya, itu kita bisa gunakan antara VI dan VJ, misalnya ada A, B, A, B, B, C, B, A, dan sebagainya. Atau kita bisa lakukan, kita bisa nomorkan garisnya itu sendiri, misalnya I1, I2, I3, dan sebagainya. Kita bisa menulis dengan tanda kurung atau dengan menomorkan simpulnya itu sendiri. Kita menomorkan garisnya itu sendiri. Graf dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis bergantung pada sudut pandang pengelompokannya. Pengelompokan graf dapat dipandang berdasarkan ada tidaknya sisi ganda atau sisi kalang, berdasarkan jumlah simpul, atau berdasarkan orientasi arah pada sisi. Nah, berdasarkan ada tidaknya galang atau sisi ganda pada suatu graf. Jadi ini yang pertama, cara kita mendefinisikannya. Sisi ganda atau sisi kalang itu kalau misalnya satu titik atau satu vertex itu memiliki galang atau kalang atau loop yang ke dirinya sendiri. Jadi yang pertama misalnya ada graf sederhana atau simple graph. Graf ini tidak mengandung galang atau sisi ganda. Artinya setiap titik itu menghubungkan ke titik lain. Tidak ada titik yang menghubungkan ke dirinya sendiri. Nah, yang kedua, ini masih berdasarkan tidak adanya galang atau sisi ganda itu. Nah, ini graf tidak sederhana atau unsimple graph. Di graf ini ada mengandung sisi ganda atau gelang atau looping tadi itu. Misalnya kita ada A ke B dan B ke A, itu kan looping. Dia kembali lagi. Ya, jadi atau misalnya dari satu titik ke titik itu lagi, dia looping. Nah, kalau yang sebelumnya, satu titik itu hanya ke titik satu. Dia nggak ada yang dari titik itu kembali lagi ke titik A ke B dan B ke A lagi. Nah, kalau di sini ada A ke B dan B ke A lagi, atau A ke A lagi. Jadi ada ganda di situ. Nah, ini tipe kedua, berdasarkan jumlah simpul pada suatu graf. Ada graf berhingga, limited graph, yaitu graf yang jumlah simpulnya n terhingga, dan ada graf tak terhingga, graf yang jumlah simpulnya tak berhingga. Jadi intinya kalau misalnya simpulnya atau koneksi antara titik-titiknya itu berhingga, atau bisa kita hitung istilahnya, memiliki nilai, maka itu adalah limited graph. Kalau misalnya itu tidak ada nilainya, dia akan terus mengembang, maka itu disebut sebagai graf tak terhingga. Ini definisi ketiga, berdasarkan orientasi arah pada sisi. Graf tak berarah atau undirected graph, itu graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah. Artinya di sini garisnya tuh kalau misalnya kita lihat, itu hanya garis saja. Dia tidak ada
arah A, B atau B, A itu sama aja. Antara A, B, B, A, karena tidak memiliki arah yang terlihat seperti tanda panah. Nah, yang kedua itu graf berarah atau directed graph atau diaphragm. Graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah. Jadi di sini orientasinya itu ada, arahnya itu ada tanda panahnya. A ke B, B ke C, E, looping ke E, itu ada arahnya. Nah, itu disebut sebagai graf berarah.